Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatullah di channel YouTube aku beberapa Indonesia dan episode ketiga. Kali saya akan menjelaskan topik bagaimana cara mengetahui fakta kerjasama antara pihak SBY dan STP di bidang lain. Jadi gini, sebagai kedua stasiun televisi swasta tertua di Indonesia, SCTV dan STV ini bisa diibaratkan seperti layaknya kakak adik kembar. Ya bukan adik kembar sih, ya tapi memang kakak adik dari beda perusahaan walaupun pembuatan kan cara berbeda-beda ya. Jadi gini, sebenarnya sejak tahun 90-an kan dulu RCTI sama SCTV itu kan mengalami bersatu dalam satu media penyiaran itu waktu itu adalah Bimantara Citra. Akan tetapi sejak tahun 1966 itu mereka memutuskan untuk berpisah, maksudnya 96 ya, berpisah media penyiaran. Seperti itu kita sekarang tuh RCTI dipegang hasil MNC Group bersama MNC TV dan DTV dan iNews. Sedangkan di STV ini memutuskan untuk satu media penyiaran dengan Indosiar dan Moji. Oh ya, keduanya juga memiliki prinsip yang sama untuk membuat kerjasama konten lokal sejak tahun 2019. Seperti membuat video originals, terus kemudian yang kedua mempromosikan berita lebar di berbagai acara program berita infotainment ya. Baik, jadi sebenarnya seperti itu. Kemudian yang dan masih banyak lagi. Sebenarnya ada beberapa pihak lainnya kita perlu baru-baru ini adalah ketika Via Sevia meninggal dunia, pihak RCTI dan STV itu tempat kalian kita bisa kalian lihat di Instagram aku kan cuma menunjukkan memberikan karangan bunga. Hal ini terbukti bahwa mereka tuh juga mereka dapat juga simpati di bidang pihak lain dan bidang sosial ya. Mungkin kalau kalian yang merasa kalian bisa mengetahui tentang polemik sinetronnya, nah membicarakan polemik itu kalian bisa kita lihat di vlognya hari Jumat di My Diary ya. Di My Diary hari Jumat besok, bukan Jumat, hari besok karena kan kok besok sih? Yang bukan besok tapi adalah hari Kamis. Jadi kenapa? Karena gue bikin vlognya kan dari ini besok sama Kamis itu kan dua karena kan dipakai buat Mirgiting untuk hari bulan Februari ini yaitu untuk miladnya si Aira, sepupu aku, adik aku Shiva sama Om Ipan. Oke, so jadi lanjut ke topik. Jadi bagaimana cara mengatur faktor kerjasama dengan STP? Yang pertama, selain dua penyiaran, pertama adalah di bidang kerjasamanya adalah ini simpati. Jadi sosial itu kan seperti contohnya kita bisa melihat kalau karangan bunga mensukseskan acara apapun itu. Kalau misalkan ada sesuatu visian yang berulang event lain yang berkaitan dengan kalau simpati udah tahu ya contohnya seperti tadi. Contohnya kita bisa mensukseskan bahwa TPR itu pasti sukses. Jadi sebenarnya dulu di tahun 90-an itu kan 3 September masih tayang itu kan hanya SCTV, SCTI dan SCTV STP. Jadi mereka bekerjasama memutuskan mendirikan operasi Hari Penyelenggara Nasional itu setiap tanggal 24 Agustus. Kenapa? Kan 24 Agustus itu kan sekali lagi kan sudah memasuki tahun usianya ke 60 tahun. Nah mungkin tahun ini 61. Jadi kemungkinan kesuksesan proses penyelenggaraan pihak itu yang lainnya adalah untuk ini menyelenggarakan konsernya pada hari yang bersamaan. Kenapa? Karena kita sudah berjanji sejak era TV digital tuh mereka bersepakat untuk mengadakan konsernya secara bersamaan. Berkata konser setiap waktu malam ya. Tapi aku punya harapan besar kalau untuk SCTI please jangan lakukan tapping lagi karena kan sudah selesai. Indonesia kan sekarang sudah memasuki masa endemik sama seperti Malaysia ya. Kemudian yang saat itu juga konsernya tuh bisa digelarkan di waktu yang bersamaan dengan beda bisa setengah jam, bisa 1 jam supaya kerjasama kooperatif bisa ditingkatkan lagi. Kemudian faktor kerjasama yang kedua lagi nih. Faktor kerjasama kedua terlihat dari ini. So bidang lainnya adalah ini kepedulian ya. Biasanya kan MNC TV dan MNC Group dan juga SM itu kan punya lembaga ini lembaga penyiaran kepedulian manusia sosial yaitu misalnya adalah Yayasan Peduli Kasih dan juga MNC Peduli. Kedua ini memiliki visi yang sama melakukan dengan jembatan sosial seperti bantu orang yang tidak mampu, terus penanggulangan korban bencana alam. Mungkin kita yang bisa melihat berita gempa Cianjur waktu akhir Desember waktu 2022 itu kan bisa berbeda tuh atau kita meninggalnya selebritis besar seperti ini. Jadi itu kan kepedulian sosial seperti itu untuk para pendanus dan selebriti yang lain. Kemudian yang ketiga faktor kerjasama yang lain adalah di bidang konten lokal ya, bidang penyiaran ya. Jadi semenjak tahun 2019 ini konten lokal MNC Group dan SCM Group itu sudah mulai berkembang pesat dengan adanya pertambahan teknologinya masing-masing ya. Biasanya memegang Vision Plus dan video.com di bidang website ya.
Jadi kalau kita lihat dari beberapa judul website video itu tuh sudah dipercarakan sejak tahun adanya press conference itu ya. Sebenarnya penilaian kriteria itu menilai bahwa Vision Plus dan Video.com itu memiliki prinsip yang sama konten lokal, baik itu konser musik, terus video original, sehingga ditayangkan di TV di hari waktu kedepannya. Dan itulah bukti bahwa kreasi konten lokal itu akan terlihat dengan konten yang bersamaan. Kemudian yang keempat tentang ini, kalau kita lihat dari bidang lainnya itu adalah bidang kekeluargaan ya. Semenjak tahun 2022 ini anak-anak bos mereka yaitu Jessica Tanusdibjo dan Jonathan Nadikusuma itu sudah resmi bukan sudah di suami istri selama setahun lebih. Jadi ini memberikan efek yang terpenting bahwa kerjasama mereka itu bagi kekeluargaan. Tapi di keluarga sudah terpasti penting selain ini berbesan ya. Dan bagaimana kerjasama kekeluargaannya itu mengadakan pacaran atau sesuatu yang lebih halal, terus ada perayaan keagamaan kan dengan cara berbeda-beda nih. Tapi kebanyakan kalau kita lihat dari sisi itunya kan melahirkan ini kerja keluargaan yang baru seperti kita lihat dari salah satu dua pasangan konglomerat yang paling populer itu dari bagi media penyiaran adalah keluarga Tanusudibjo dan juga keluarga Said Fajar dan Ahmad. Tapi pada umumnya ada kerjasama pihak lain di bawahannya seperti Didi Putri dengan Baradi Ahmad bagi STV yang merencanakan sama-sama membuat bentuk mengadakan press conference akhir tahunan setiap tahunnya ya. Seperti kita kalian lihat, kok bisa sih Baradi Ahmad jadi rivalnya Didi Putri? Ya bisa, karena kan sama selesai program ya sebenarnya kan dengan tim Mirdati ya. Kan tim Mirdati melihat pandangannya bahwa keluarga Ahmad dan Sari Ahmad itu perannya juga sama seperti itu dan berharap kedepannya kalau kita lihat kalian bisa cari temukan fakta lain di website cari di Google yaitu MNC versus SCM bidang emiten ataupun STI versus STV sesuai terserah kalian. Dan yang terakhir dan paling penting adalah gini, kehadiran di acara tahunan. Kekompakan ke acara tahunan dari pihak STV itu bisa sering terlihat di acara tahunan seperti contoh kita di konser Hari Pertama Nasional, pasti semuanya bukan hanya pihak DVD untuk programming yang datang, tapi juga keluarga seperti Tanusudibjo dan tadi Satmaja juga melihat saksi buktinya. Karena mereka tahu berkat acara program yang dilahirkan dari MNC maupun SCM Group itu, baik itu acara musik, acara sinetron, film layar lebar ataupun lainnya itu juga membantu mensukseskan agar para personality mereka itu tergabung dalam baik SCM atau MNC Universe yang sukses. Contoh lainnya ketika acara awarding. Mungkin kalau kita melihat bos mereka itu kok pandang pemenangnya bisa berturut-turut ya itu karena bukti dari anggota klub squad bintang seni negara yaitu MNC SM Universe tuh bisa terlihat dari sebenarnya zaman dulu. Sebenarnya perkembangan zaman sekarang ini ya, mungkin zaman sekarang ini MNC Group SMK penyiaran itu jadwalnya sudah sedikit berombak. Kalian bisa lihat nanti di My Dari 3 yang berjudul polemik tentang sinetron yang bisa harus generasi. Ya mungkin nggak akan ngomongin itu, tapi jadwalnya tuh sudah agak sedikit sama mulai hari ini ya sejak ya masih sekarang kan udah masuk bulan Februari. So jadi semoga nanti kalau video kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan sebagai penutup, ini bukti kerjasama dan itulah cara terakhirnya ya. Oke, jadi kelima bukti kerjasama tersebut menandakan juga bahwa harapan kedepannya ya, baik itu MNC, pihak MNC, ST dan STV itu bisa bekerja sama dengan beberapa televisi negeri serumpun seperti hal Malaysia. Ya, bukti-buktinya. Pertama dari MNC Group itu sudah berhasil membuktikan kepada dunia negeri serumpun bahwa film Rana Tiga Warna meraih sukses sebagai film kategori khas antara bangsa di festival Malaysia sejak bulan Desember tahun lalu ya. Itu bukti bahwa kerjasama film Indonesia dan Malaysia berkembang pesat di penyiaran. Terus fakta lain kedua, mungkin kalau kita penonton di Malaysia yang masih menganggap Astro atau televisi itu Aurat Asuran itu bisa tahu sinetron apa yang atau FTV yang pernah tayangkan di SCM. Ini juga bukti bahwa adanya kerjasama komplit antara SCM dengan Astro. Pandangannya juga sama. Sedangkan bagaimana dengan RTM? Kalau RCTI udah pasti dengan RTM juga oke, ada sih. Tapi dengan bagaimana dengan nasib Beda Prima juga akan nasib sama. Jadi kedua ini akan keharapan besar akan bekerjasama membentuk konten yang bekerjasama dan menyiapkan dengan program yang berkualitas ya. Bisa ditayangkan di TV Indonesia ataupun sebaliknya. Dan kemungkinan walaupun sekarang ini baru program animasi masih menjadi tangan lokal di TV Indonesia, harapan kedepannya semoga selebritis Malaysia yang lain setelah Siti Nurhaliza, Sheila Majid, Fazrul dan lainnya itu bisa sepopuler di sini ya. Dan yang satu lagi, sebenarnya jujur banget dari bagi penutup video satu lagi tentang Merky dan Anna Jobling. Siapa Myrna itu? Ya, Merky dan Anna Jobling pastinya. Mereka akan kemungkinan mempererat
persaingan antara pasangan chemistry sinetron Indonesia seperti contoh yang sekarang ini ada Haiko Cinta, ya bukan Haiko Cinta ya, ini si perasaan sih, Haiko Cinta Brian dan juga ya Amanda Manopo, supaya nanti mereka bisa membuktikan bahwa kemungkinan mereka persahabatan negeri Sulu pun tidak akan pernah terputus. Berkat efek dari apa yo? Benar sekali, Asela Putri yang juga julung kalinya tahun lalu terus datang ke Balik Kuliusung hadir acara Mob and Kids Awards dan juga menilai animasinya yaitu Upi dan Ipin sebagai animasi paling masterpiece di Malaysia dan juga di Indonesia. Saat dia mesti Upi dan Ipin tuh menjadi bagian dari kartun ikonik MSC Group setelah SpongeBob Doraemon DCTI dari yang berasal dari Jepang dan SpongeBob SquarePants di GTV yang berasal dari Amerika Serikat. Oke, tapi video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa follow sosial media aku, komen dan juga subscribe, follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana mengetahui fakta labu kejadian lain dari kerjasama antara pihak RCTI dan SCTV di pihak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.